Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai, alhamdulillah ya. Semoga apa yang kita doakan hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu sehat, semangat, dan selalu berpikir positif ya. Amin, amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab yang baru ya. Oke, sebelum PTS kita mempelajari tentang bab 1 dan bab 2. Ada yang masih ingat bab 1 tentang apa? Ya, bab 1 kita mempelajari tentang bagaimana perumusan dari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, bab 2 itu kita mempelajari tentang norma. Nah, bab 3 ini kita akan mempelajari tentang bagaimana perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia, ya. Oke, apa yang akan kita pelajari? Kita lihat di sini. Kita akan mempelajari bagaimana perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kedua, kita akan mempelajari bagaimana cara pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini merupakan gambar ilustrasi dari Insinyur Soekarno-Hatta, Insinyur Soekarno yang membacakan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan apa nih? Ya, ini merupakan teks dari Undang-Undang Dasar kita ya. Pasti kalian sudah tidak asing lagi. Ya. Oke, kalian pasti sudah tahu bagaimana isi dari UUD ya. Selanjutnya. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari dalam bab 3 ini? Kita lihat. Yang akan kita pelajari pertama perumusannya dan pengesahannya. Perumusannya itu diawali dalam sidang BPUPKI yang dibentuk oleh Panitia Hukum Dasar. Nah, pengesahannya itu dibentuk dalam sidang PPKI. Nah, kemudian dua-duanya itu disahkan oleh konstitusi negara. Nah, ini skema dari bagaimana materi bab 3 ya. Oke, nah perhatikan gambar berikut. Apa yang kamu ketahui tentang Mahkamah Konstitusi? Ya, benar. Mahkamah Konstitusi itu merupakan lembaga pengawal dari konstitusi di Indonesia. Ya. Oke, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan konstitusi itu? Nah, ada yang tahu? Tunjuk tangan. Oke, benar. Konstitusi itu merupakan hukum dasar yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, ya. Jadi, konstitusi itu dipunyai oleh negara Indonesia. Oke, selanjutnya. Jenis-jenis dari konstitusi itu. Terdapat 2 jenis konstitusi. Pertama, konstitusi tertulis dan kedua, konstitusi tidak tertulis. Nah, apa bedanya? Bedanya yaitu kalau tertulis, aturan-aturan pokok dasar negara atau tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa dalam hukum negara. Jadi, sudah tertulis di negara dan sudah dijamin kesahannya. Nah, kedua, konstitusi tidak tertulis itu merupakan kita sebut juga dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam suatu negara. Contohnya yaitu pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus tahun 1945. Di depan sidang paripurna DPR. Nah, ini adalah pengertian dari hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Tidak? Oke, jika tidak kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oke. Nah, ini adalah perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. PUPKI tidak hanya melakukan usaha persiapan kemerdekaan tetapi juga mempersiapkan sebuah naskah yaitu UUD ya. Naskah UUD ini pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 dan dibentuk panitia hukum dasar dengan anggotanya yaitu 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil kembali ya yang diketuai oleh Supomo. Nah, pada tanggal 13 Juli ini panitia kecil ini berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Sampai sini jelas? Oke, selanjutnya pada tanggal 14 Juli tahun 1945 BPUPKI ini mengadakan sidang pembahasan tentang pernyataan kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 15 Juli dilanjutkan kembali dengan pembahasan rancangan UUD. Dan selanjutnya pada tanggal 16 Juli 1945 naskah UUD itu akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI. Sampai sini sudah mengerti bagaimana cara perumusannya? Oke, kalau sudah mengerti kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, perhatikan peta tempat duduk persidangan BPUPKI. Nah, ini adalah tempat duduk dari persidangan BPUPKI ya. Oke. Nah, yang kedua ini adalah bagaimana cara pengesahan UUD Negara Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menggantikan tugas BPUPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI menggantikan tugas dari BPUPKI. PPKI ini bersidang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Agenda sidang PPKI ini adalah memilih presiden dan wakil presiden serta menetapkan UUD. Insinyur Soekarno sebagai ketua PKI dan Muhammad Hatta sebagai pemimpin jalannya pembahasan rancangan UUD. Dengan menghasilkan pembukaan dan batang tubuh. Selanjutnya, UUD ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui Berita RI tanggal 15 Februari tahun 1946, penjelasan UUD menjadi bagian dari UUD 1945. Insinyur Soekarno dipilih sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta terpilih sebagai wakil presiden Indonesia secara aklamasi. Nah, ini adalah proses dari pengesahannya. Oke, selanjutnya terdapat keputusan sidang dari PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pertama, mengesahkan UUD tahun 1945. Kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Dan ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, ini adalah keputusan dari sidang PPKI ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini. Oke, ternyata sudah habis ya materinya. Nah, ini adalah tugas individu kalian. Buatlah peta konsep tentang perumusan dan pengesahan UUD tahun 1945 ya. Kalian buat di kertas ataupun boleh di Word ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak, Ibu akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.